Tes 1 2 1 2. Tes 1 2. Ya, puji Tuhan. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah hari ini Rebo 19 April 2023 dalam ibadah PA. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Kita menikmati suasana ibadah karena setiap kita beribadah besarlah labanya. Kita pakai berdiri. Arti kehadiran. Arti kehadiran. Inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi. Kami datang beribadah dalam bait-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskanlah hati kami, kuduskan para pelayan-pelayan, imam-imam, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Biarlah Kau tahbiskan kami Tuhan untuk berbakti kepadamu. Turunkan suasana surga, damai, sukacita, kebenaran dari Tuhan yang memberi kepada kami sukacita, damai, sejahtera, sehingga kami dipuaskan, dikenyangkan, kami pulang dihentar dengan sukacita surgawi, karena kami menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama-Mu. Yang masih bergegas tibakan mereka dengan selamat. Yang berhalangan biarlah di kemudian hari mereka bisa bersama dengan kami berbakti. Anasir kuasa kegelapan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan semua keluar dari hati pikiran kami.
dari ruangan ini. Roh Kudus melingkupi kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Tak pernah kecewa. Semakin hari, semakin kita merasakan indahnya mengiring Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, jalan serta Yesus. Sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Janji Tuhan adalah penyertaan sampai kesudahan alam. Dia menyertai kita, berjalan dengan kita, sehingga kita tidak pernah sendiri. Kita menikmati indahnya berjalan dengan Tuhan. Ku berjalan ke kanan. Selama-lamanya ya. Ada ya? Coba. Pujilah Tuhanku, Dia baik. Ada? Ya, baru lanjutkan. Pujilah Tuhanku ya. Pujilah Tuhanku,
Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau kita sekarang dari dunia ini nanti sampai ke surga. Amin. Jadi setialah, nanti kalau udah sampai di surga, aduh enaknya jalan-jalannya dari Mas. Amin. Ada buah pohon kehidupan, ada sungai kehidupan, ada mana, ya. Jadi indah ya, gratis semua, gratis ya. Nah, tapi untuk masuk ke sana perlu kita setia ya. Nah, setia iring Tuhan, sebab Tuhan itu setia. Dia minta kita tetap setia ya. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan nyanyian ya. Firman sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengusir kegelapan, memberikan kekuatan baru dan kemenangan dalam tiap pergumulan kami. Engkau ada bersama dengan kami sesuai dengan janji-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami nikmati persekutuan yang indah seorang dengan yang lain, terutama bersekutu dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami diam seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita pendalaman kitab Wahyu. Ya. Perjanjian lama itu
39 buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, nanti sampai kitab Malian. Dan kemudian Perjanjian Baru 27 buku, dari Matius, Markus, Lukas sampai kepada kitab Wahyu. Ya, jadi jumlahnya itu 66. Ya, kalau angka 6 masih ingat? Angka apa itu kalau 6? Manusia. Kalau 66 kita. 39 tambah 27. 29 berapa tadi? 39 tambah 27 jadi berapa? 66. Kalau 666 jadi apa itu? Antikris. Anak pertama apa? Enam apa itu? Politik, ekonomi, agama. Sekali lagi apa? Politik, ekonomi, agama. Jadi nanti pemerintahan satu pemerintahan. Ya, pemerintahan anti kris. Yang kedua tadi politik, agama. Jadi nanti satu agama, satu Tuhan, tapi yang tidak benar. Terus yang ketiga apa? Apa? Ekonomi. Ekonomi itu sandang, pangan, papan. Jadi tiga ini dikuasai oleh antikris. Supaya dapat makan, minum, pakaian, ya menyembah kepada setan. Tadi buatlah patung, ya, patung, ya. Jadi supaya orang dapat rezeki, ya, menyembah kepada patungnya antikris. Ya, patung. Tapi kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Zaman antikris itu gereja Tuhan sudah disingkirkan. Amin. Gereja Tuhan sudah disingkirkan. Jadi ini membuat hati kita damai. Ada ayat mengatakan tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Coba di mana ayatnya itu? Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi ini harus dipegang sampai kita merasa aman, tenang, aman. Ya, bagi yang bersungguh-sungguh. Jadi kutua itu sungguh-sungguh. Udah ketemu di mana itu? Kasih tahu, ya, di mana? Ya, kasih tahu biar itu ditampilin. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Di mana? Kurang kuat. Lukas 10 ayat 19. Ini pegang nih ayat ini, ya. Sepertinya terselip, tapi ini ayat yang harus dipegang. Perhatikan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan jadi kalajengking. menginjak apa? Berarti di bawah. Diinjak itu berarti di bawah. Alkitab mengatakan semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kaki. Ular itu iblis. Bukan ular yang suka itu. Ular itu setan. Diinjak di bawah kaki. Terus dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Sehingga tidak ada yang membahayakan. Amin. Jadi tidak ada yang membahayakan kamu. Ya. Nah,
Coba tadi ayat berapa tadi? Yang tadi apa tadi? Yang apa tadi yang saya singgung tadi? Hah? Bukan, yang barusan. Apa tadi? Ya, sebelum itu ada tadi. Hah? Ya, ya, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ya, jadi ini harus dipegang. Ya, dalam kehidupan. Nah, kita kepada nyanyian Musa dulu ya. Nyanyian mereka yang mana? Coba Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Jadi sekarang kita memasuki Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Perhatikan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Ya, suatu tanda besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, terus. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mengalahkan apa? Yang dikalahkan tadi orang-orang yang menang. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan. Nah, lagi itu. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu Ya, dan binatang itu patungnya, antikris dan patungnya dan bilangan namanya. Bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ya, itu Dan bilangan. mereka Terus mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala raja. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. ya, supaya lebih jelas coba dibaca sekali lagi dari mulai 1 ya. Nah, kalau dibaca 1 kali belum ketangkap. Perhatikan. Nyanyian mereka yang menang. Ya, nyanyian mereka yang mana? Temanya di atas itu ya. Terus perhatikan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Ya. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi ini 7 malapetaka terakhir. Sebelumnya itu apa? Masih ingat? Kalah. 7 Kalah. meterai. Baru 7 sangkakala. Baru 7 bokong. 7 meterai dari apa? Roh Kudus. Terus 7 sangkakala dari Allah. Lalu 7 cawan bokor murkala dari apa? Allah Bapa. Jadi Allah Roh Kudus, ya Allah Anak, Allah ya Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa menghukum dunia. Kenapa dihukum dunia oleh Allah Trinitas? Masih ingat enggak? Hah? Masih ingat? Karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Bisa mengerti? Kenapa Allah Sang Putra menghukum? Karena manusia menolak pengampunan, penebusan oleh darah Yesus. Bisa mengerti? Kenapa Allah Bapa menghukum? Karena manusia menolak kasih Allah. Bisa mengerti? Nah,
Nggak mau dikasih ya dihukum aja. Ya. Nah, jadi ada sebabnya Tuhan menghukum itu ya karena menolak dikasihi, jadi hukum. Kalau mau dikasihi ya akan dihukum. Maka disebut karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah mengutus anaknya bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan. Allah mengutus anaknya itu bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan. Tapi kalau tidak mau diselamatkan, ya dihukum. Gak mau dikasihi ya dihukum. Ya. Jadi Allah mengasihi dunia itu dengan kasih yang besar, ya, kasih yang kekal. Tapi kalau tidak mau dikasihi, ya dihukum dengan hukuman yang kekal. Bisa nanti, ya. Hukuman Tuhan itu kekal, lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan selama. Tapi kalau mau dikasih ya nggak dihukum. Nanti pindah ke surga. Amin. Jadi rumah kita yang kekal di mana? Surga. Ya, itu kata Ibrani. Di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, kita mencari kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Allah arsiteknya. Dan tempatnya adalah di langit yang baru, bumi yang baru. Jadi nanti ada langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang sekarang akan digulung bagaikan gulungan kitab. Ya, gunung-gunung pun akan bergeser dari tempatnya. Ya, tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terdapat apa? Kebenaran. Makanya sekarang diajar jadi hidup benar. Diajar jadi hidup benar. Berkata-kata benar. Ya. Boleh guyot tapi jangan mengandung dosa. Boleh guyot tapi jangan mengandung dosa. Di kepala itu ada ular, padahal nggak ada ular di kepalanya. Nah, itu contoh. Ya, nah, jangan. Ya. Bagaimana kalau saya katakan di kepalanya ada ular, padahal nggak ada ular? Bohong nggak saya? Bohong. Jangan berbohong lah. Amin. Walaupun guyonan, ya kan? Nah, karena setiap perkataan kita nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh perkataanmu engkau dibenarkan, ya. Oleh perkataanmu juga engkau akan jadi kita belajar berkata-kata dengan benar, ya. Nah, saudara, ini nyanyian Musa. Ya, udah selesai tadi. Nyanyian Musa dibaca. Wahyu pasal yang keempat 1-4. Wahyu 15 ayat 1-4. Ya, Nyanyian mereka yang menang. perhatikan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Ya, ini cawan bokor murka Allah. Terus berapa? Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, Ya, dan bilangan namanya. Binatang itu antikris. Patungnya itu yang dibuat menjulang tinggi, ya, disembah oleh manusia. Terus, Dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. ya, ada kecapi Allah. Ini orang-orang yang menang, ya, ya. Terus, Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa.
adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala raja, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Sebab semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Nah, coba sekali lagi dari 1. Kalau sekali dibaca masih belum. Ya, perhatikan pelan-pelan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, 7 cawan bokor murka Allah. Terus perhatikan. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, Ya, dan nyanyian apa anak nih? domba. Nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. 2 nyanyian, ya, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Anak domba itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, terus perhatikan. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ya, jadi ini nyanyian, ya, nyanyian Musa juga nyanyian anak domba. Ya, kita kenal Musa. Musa itu juga punya nyanyian, ya, nyanyian Musa, di mana nyanyian ini dilanjutkan dengan nyanyian Miriam. Ya, Miriam. Jadi Musa itu ada nyanyian Musa, ada juga nyanyian Miriam. Ya, Miriam ini 3 bersaudara ya. Yang paling tua siapa? Harun sebagai imam besar. 3 berharun. Dia bawa dupa, ya, pakai pakaian imam besar. Ada tutup dada, ada tutup bahunya, ada giring-giring emas. Pakaian imam besar. Nanti dia sekali setahun masuk ke sini. Sekali setahun. Nah, pagi dan petang, waktu pagi nyalakan ini. Waktu petang nyalakan ini. Pedupaan. Bahannya itu gentara samala, mur, kemenyan, dan gentara samala, mur, kemenyan, dan satu lagi. Apa? Kulit lokan. Nah, jadi ada 4 ditumbuk sama halus. Nanti kalau udah dibakar tuh asapnya menembusi tirai sampai ke ruang maha suci. Nah, dicium oleh Allah. Dibakar pagi dan petang. Dibakar pagi. Nah, habis nanti petang. Ya, pagi itu sepanjang siang. Petang itu sepanjang malam. Jadi itulah ukupan dupa. Makanya pemazmur mengatakan, biarlah doaku di hadapanmu naik seperti ukupan. Seperti apa? Ukupan. Menyukakan hati Tuhan. Ya, itu berlaku selama 1500 tahun. Ya, 1500 tahun. Zaman Taurat. Mulai dari Gunung Sinai sampai kepada Yesus mati di Gunung Golgota. Dia berkata, sudah genap. Amin. Sudah apa? Sudah genap. Sudah selesai. Jadi kita tidak perlu lagi bawa ukupan, bawa kemenyan.
Ya, tidak perlu lagi. Itu sudah digenapi. Jadi nggak pakai lagi ini, ya, nggak pakai. Itu hanyalah gambaran, gambaran. Ya, nggak perlu lagi bawa lembu, kan lembu untuk orang kaya, ya, domba untuk orang yang sedang dikorbankan di sini. Nah, tidak perlu lagi. Kalau orang kaya korbannya apa? Sapi, lembu. Kalau orang sedang, domba. Kalau orang miskin, tekukur. Ini orang apa ini? Setiap ibadah bawa korban lembu, bawa domba, bawa burung tekukur. Ya, tapi Yesus sudah genapi. Ya, di atas kayu salib dia berkata sudah genap. Bahasa lain disebut sudah selesai. Tuhan menyelesaikan. Tidak perlu lagi kita bawa korban. Cukuplah Yesus yang mati bagi dosa semua orang. Untuk orang kaya dia korbannya, untuk orang yang sedang dia korbannya, untuk orang yang miskin dia yang mati. Mati di atas kayu salib. Makanya matinya itu begini, bukan begini. Yesus mati bukan begini. Tapi matinya begini. Bentuk salib. Bentuk apa? Salib. Salib itu lambang pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi korban, ya. Cukuplah Yesus mati di atas kayu salib. Korban. Dan inilah yang dinyanyikan oleh gereja Tuhan. Ya, nyanyian Musa itu ada. Memang Musa itu tokoh. Ya, tokoh, pemimpin. Kalau dalam Alkitab ya Musa lah manusia terbesar. Pernah dia berhadapan muka dengan muka. Berhadapan muka dengan muka. Dengan Tuhan berhadapan bayangan. Ya, berhadapan muka. Tapi untuk mendapatkan itu dia puasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Ya, tidak makan, tidak minum. Dia bertatap muka dengan Tuhan. Ya, bukan dengan teka-teki, tapi berhadapan muka. Waktu dia turun, dia bawa 2 loh batu, 10 firman Tuhan. Ya, dari gunung apa? Sinai, ya. Nah, gunung Sinai. Dia turun, salah satu isi hukum Taurat itu adalah jangan membuat patung untuk disembah. Ternyata orang Israel karena lama Musa di gunung Sinai, maka orang Israel berkata kepada Harun, buatlah lembu emas. Dibuatlah lembu emas. Begitu dibuat, kata mereka, inilah Allah yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Bayangkan, sudah menyangkal Tuhan. Ya. Musa turun, dia lihat, waduh, Israel sudah menyembah lembu emas. Untung Musa ambil 2 loh batu, dia pecahkan, hancur. 2 loh batu itu hancur. Kenapa dihancurkan? Supaya hukum jangan berlaku. Kenapa dihancurkan? Supaya hukum jangan berlaku. Isi hukum adalah jangan membuat patung untuk disembah. Ternyata Israel sudah membuat patung lembu emas. Supaya hukum jangan berlaku, maka Musa menghancurkannya. Jadi hukum belum berlaku. Bisa ngerti? Seandainya tidak dipecahkan, habislah semua orang Israel. Tapi dipecahkan oleh Musa, hancur 2 loh batu ini. Sehingga hukum
tidak berlalu. Bisa mengerti? Itulah pembelaan Musa terhadap Israel. Dua loh batu yang dipecahkan ini adalah gambaran Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, hancurlah kita semua. Untunglah Yesus rela mati. Amin. Bagaikan dua loh batu yang dihancurkan supaya kita tidak dihukum. Amin. Kita selamat karena korban Kristus. Bisa mengerti kenapa Musa menghancurkan dua loh batu? Bisa. Kalau dihancurkan gimana? Hancur semua Israel, mati semua. Karena Israel sudah membuat lembu Hamas. Tapi supaya Israel selamat, ya, Musa menghancurkan. Lalu dia naik kembali ke Gunung Sinai. Dibuatlah dua loh batu yang baru. Amin. Dua loh batu yang baru. Setelah itu Israel tidak lagi menyembah lembu emas. Bisa mengerti? Nah, semua ada arti. Ya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mati, bagaimana saudara? Dosa saudara ditanggung sendiri. Udah pernah berbuat dosa kan? Ya? Sudah berapa dosa? Banyak. Gak kehitung ya? Gak kehitung. Nah, untuk itulah Yesus mati. Tapi jangan terus berbuat dosa, ya. Nah, makanya Yesus berkata, bertobatlah, berhentilah berbuat dosa. Jadi harus bertobat, berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai kapan? Sekarang. Amin. Amin. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai kapan? Sekarang. Kenapa orang susah? Karena dosa. Ya, kenapa saya pusing, liar, susah? Ya karena dosa. Coba kalau gak ada dosa, gak akan ada kesusahan manusia. Iya kan? Jadi manusia susah karena dosa. Satu-satunya jalan ya bertobat. Ya, bertobat. Artinya bertobat tahu? Masih tahu? Masih ingat artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Kalau jatuh dalam dosa, jangan teruskan dalam kejatuhan. Berhentilah berbuat dosa. Sampai nanti kita benar, kudus, sempurna. Ya. Nah, ini di Korban itu berhenti berbuat dosa. Amin. Dibenarkan, kita dibenarkan. Baru disucikan, disempurnakan. Pertama dia apa? Dibenarkan. Baru yang kedua disucikan. Yang ketiga disempurnakan. Jadi nanti sampai kita sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut atau yang serupa itu. Itu tujuan akhir dari perjalanan kita. Ya. Nah, sekarang kita masih banyak salah, termasuk saya. Ya, dari mata bisa salah, iya kan? Dari mata turun kemana bisa? Dari mata turun ke hati. Diolah di hati. Harusnya ya jagalah mata. Amin. Nah, dijaga apa? Mata. Ya. Nah, perhatikan dulu ya. Coba kita belajar dulu nyanyian Musa. Keluar 15. Keluaran 15. Ini nyanyian Musa ya. Ayat 1 sampai 19. Nah, ini nyanyian Musa ya. Keluaran 15 ayat yang pertama.
Nyanyian Musa dan Israel. Ya, nyanyian Musa dan Israel. Ini nyanyian ini adalah setelah mereka melewati Laut Merah atau Laut Korso atau Laut apa? Teberau. Laut apa tadi? Teberau. Teberau, terus Merah, Laut Korso. Ada 3 namanya. Laut apa tadi? Teberau, Merah, Korso. Teberau, Laut Merah, Laut Korso. Nah, jadi kalau disebut dalam Alkitab Laut Korso, itu Laut Merah. Ya, terus perhatikan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Itu kuda dan kereta Firaun dilemparkan ke dalam. Kenapa? Sebab mereka mengejar umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Ya, dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, mengejar untuk membinasakan. Ya, tapi nanti Firaun, kudanya, keretanya tenggelam di dalam laut. Ya, Israel menyeberang, tentara Firaun dengan kudanya, keretanya ikut dari belakang. Begitu menyeberang umat Tuhan, ya Tuhan suruh air itu nyatu lagi, menyatu. Laut itu bukan laut yang tenang, laut itu berombak-ombak. Laut itu bukannya satu meter atau 10 meter atau 1 kilo lebarnya, itu maha lebar, luas. Ya. Belum lagi ombak-ombaknya. Ya. Nah, disitulah Firaun, keretanya, kudanya. Firaun mati. Ya. Keretanya, penunggangnya, kudanya habis semua. Ya, ini namanya pertolongan Tuhan di saat masa-masa bahaya. Ya, jadi Tuhan buka jalan bagi umat Tuhan. Israel nyebrang, Firaun mengikuti. Nah, disitulah tenggelam. Nah, tenggelam Firaun. Baru nanti muncul nyanyian Musa, nyanyian Israel, nyanyian Miriam. Ya, jadi 3 kakak adik. Harun itu imam besarnya, Musa itu nabinya, Miriam itu juga nabi ya di situ. Ya, 3 bersaudara ini hamba-hamba Tuhan. Ya, perhatikan, terus perhatikan. Ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Amin. Jadi pahlawan perang kita siapa? Tuhan. Siapa pahlawan perang kita? Tuhan. Ya, terus kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ya, Firaun tenggelam, keretanya juga tenggelam di dalam laut, juga tentaranya, perwiranya. Terus perhatikan, Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. ya, mereka tenggelam seperti apa? Batu. Tenggelam seperti batu. Ya, terus Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang makan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan,
nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, Ya, ini orang tanganku akan Israel. melenyapkan mereka. Israel ini bukan berangkat dari Mesir dengan tangan hampa. Ya, tapi sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka itu disuruh oleh Tuhan meminta kepada tetangga-tetangganya, meminta pakaian yang bagus, emas, perak. Jadi setiap orang minta kepada tetangganya, ya, Pak, punya emas enggak? Punya, oh kasih, saya dikasih. Punya perak, kasih. Punya batu permata, dikasih. Jadi orang Israel itu membawa kekayaan orang Mesir. Mereka bukan dengan tangan hampa keluar dari Mesir. Tapi jangan salah, bukan Allah merampas, tapi selama 400 tahun mereka tidak pernah digaji. Berapa tahun? 400 tahun tidak pernah digaji. Bayangkan, tenaganya diperas. Maka sekarang rapel. Gajinya apa? Rapel. Gaji 400 tahun Tuhan berikan kepada Israel. Bisa ngerti? Bisa ngerti nggak? Gaji berapa tahun? 400 tahun mereka kerja tidak digaji, sekarang dirapel, dikasih sekaligus. Bagaimana caranya? Diminta kepada tetangganya di Mesir sebelum berangkat. Ibu punya emas? Punya, kasih saya. Punya perak? Punya berlian? Ya, semua dikasih. Jadi orang Israel itu bawa kekayaan orang Mesir. Kekayaan orang Mesir. Upah kerja selama 400 tahun. Bisa mati. Karena 400 tahun tadi bekerja tidak digaji. Sekarang mau keluar mereka. Tuhan buat orang Mesir yang kikir itu menjadi orang yang bermurah. Tinggal minta saja. Oh, semua bawa kekayaan. Kekayaan orang Mesir. Ya, jadi itulah upah mereka selama 400 tahun. Ya, terus mereka bawa. Mereka bawa dengan kain-kain yang bagus, ya. Ya, terus perhatikan, udah. Perhatikan. Yang 10, engkau meniup dengan topanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Ya, seperti timah orang Mesir itu tenggelam. Timah itu kan berat ya, tenggelam. Ya, padahal manusia bisa seperti apa? Timah, tenggelam, ditenggelamkan oleh Tuhan. Ya, terus. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Ya, Engkau luar biasa. pembuat keajaiban. Ya, engkau pembuat keajaiban. Amin. Terkadang pada detik-detik terakhir saat genting di situ terjadi mukjizat. Iya kan? Orang Israel berjalan di depannya apa? Laut. Di belakang apa? Firaun. Sudah dalam keadaan terjepit. Posisi terjepit. Di kiri kanan mereka itu ada Baal Zefon. Pencobaan. Jadi memang terjepit. Gak ada jalan keluar. Ya. Tapi Musa dia mengangkat tangan. Amin. Dia mengangkat tangan, diangkat tongkatnya, dan terjadilah keajaiban. Datanglah angin apa namanya? Timur ya. Angin timur bertiup, angin timur. Dibelahnya air itu sehingga di kiri dan di kanan menjadi tembok. Air ini menjadi tembok. Terbuka jalan. Amin. Pasti ada jalan ketika kita dalam keadaan terjepit. Pernah terjepit enggak?
Duh, Tuhan lagi terjepit nih. Lagi apa? Terjepit. Aduh, Tuhan. Angkatlah tangan. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan bagaimana? Apa? Menurunkan tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun. Kalau kita turun tangan, semuanya. Jadi belajar angkat tangan itu artinya berserah kepada Tuhan. Amin. Berserah artinya kehendak mulai yang jadi. Itu artinya berserah, bukan kehendakku. Kehendakmu-lah Tuhan yang jadi. Jadi kita belajar untuk menuruti kehendak Tuhan. Amin. Akhirnya terbuka jalan oleh angin di timur. Apa itu angin? Apa itu angin? Ketika hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus bertiup seperti tiupan angin kencang. Jadi angin ini adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah sekarang utusan Allah membuka jalan ketika kita dalam kesulitan. Amin. Amin. Nah, diutusnya apa? Roh Kudus. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu sendiri, tapi aku akan mengutus Roh penolong, Parakletos, penghibur yang akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi ada penghibur penolong. Ketika kita berduka dihibur oleh apa? Roh Kudus. Ketika kita dalam kesulitan ada penolong, Roh Kudus. Allah Bapa sudah di sorga, Allah Anak sudah di sorga. Dia berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri yatim piatu, tapi aku akan mengutus Roh penolong, Roh penghibur. Roh Kudus sudah ada sekarang di dunia ini. Roh Kudus sudah ada di dunia ini. Amin. Kalau tidak ada Roh Kudus di dunia ini udah perang terus. Ya, nanti kalau sudah kita diangkat, Roh Kudus diangkat, baru terjadilah kekacauan di dunia. Jadi Roh Kudus itu ada bersama kita. Amin. Sebagai apa? Penolong. Ya, udah selesai, teruskan. Perhatikan. Ayat 12, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nanti sampai ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kanan itu tempat. Kalau diartikan itu kanan itu artinya ya, untuk sekarang sebenarnya kanan itu artinya itu revival, suatu kebangunan, kegerakan rohani. Ya, kegerakan rohani. Nanti kita juga akan sampai pada kegerakan rohani zaman akhir. Ya, jadi sekarang nanti akan terjadi kegerakan hujan akhir. Ya, menyempurnakan gereja. Ya. Jadi ada namanya 2 hujan. Berapa hujan? 2. Hujan awal itu gereja mula-mula di loteng Yerusalem. Baru yang kedua hujan akhir. Hujan apa? Hujan akhir. Nanti pada hujan akhir ini luar biasa. Makanya siap-siaplah kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita menanti hujan apa ini? Hujan akhir. Ya, mujizat-mujizat yang dahsyat akan terjadi. Ya, akan terjadi. Seperti pada lebih lagi. Ya. Kalau hujan awal itu angkanya 50. Angka berapa? 50. Hujan awal 50.
50 hasta. Hujan akhir itu 100 hasta. Berapa ini? Hujan apa? Hujan akhir. Akan terjadi hujan akhir. Kegerakan, revival, kegerakan rohani yang luar biasa. Ya. Oh, zaman gereja mula-mula itu sudah luar biasa. Ya, gereja mula-mula sudah luar biasa. Bagaimana Petrus? Bayang-bayangnya saja bisa bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan, ya, mengusir setan-setan, ya, terlebih nanti hujan akhir. Jadi kita ini sedang menuju hujan akhir. Kegerakan hujan akhir. Kegerakan hujan awal itu sudah terjadi pada masa gereja mula. Jadi kita ini yang hidup pada zaman hujan akhir gereja zaman akhir. Nanti mujizat Tuhan luar biasa. Kita mempersiapkan diri untuk, ya. Sudah selesai? Teruskan, perhatikan. Ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus, dan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gempalah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Semua kabar ini sampai ke seluruh tanah Kanaan. Ya. Terjadinya air, ya, terbelah. Orang Israel menyeberang, orang Mesir, Firaun, keretanya tenggelam, itu sampai ke negeri Kanaan. Sehingga orang itu gemetar. Ya, perhatikan terus. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cakokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat yang kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam pemimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, jadi itulah nyanyian Musa dan Miriam. Ya, ketika mereka sudah menyeberang Laut Merah, dan berita itu sampai ke negeri Kanaan, ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Jadi ada berapa bangsa di negeri Kanaan? Masih ada? Ada berapa bangsa di negeri Kanaan yang akan nanti dikalahkan oleh orang Israel? Masih ada? Jadi berapa bangsa? 7 bangsa. Ya, nanti orang Israel masuk ke sana dengan membawa tabut perjanjian. Membawa apa? Tabut perjanjian. Nah, ini dibawa. Ya. Begitu tabut perjanjian, kaki para imam kena sungai Jordan. Ya, kaki para imam pengangkat tabut perjanjian kena sungai Jordan. Sungai Jordan itu terputus.
berhenti mengalir dari hulu ke hilir. Terputus. Terbukalah jalan bagi umat Tuhan. Ya. Jadi dengan bawa tabut perjanjian. Kalau tabut perjanjian diangkut, Musa berkata, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci kau menarikan diri. Coba, mana itu? Kalau tabut diangkat, bangkitlah Tuhan. Coba, bilangan berapa itu? Ya, coba. Gampang sekarang macam ini ya. Kalau tabut diangkat, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak. Udah ketemu? Nah, gampang sekarang. Bangkitlah Tuhan. Ya, di mana? Bilangan berapa? Bilangan 10. Ya, gampang sekarang ya. Hah? Bilangan 10 ayat 35. Perhatikan, ya. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak. Amin. Apabila tabut itu berangkat diangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak. Terus, Dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. tabut perjanjian diangkat, musuhnya bagaimana? Berserak. Itu hebatnya tabut itu, ya. Kenapa? Sebab di situ Allah hadir dalam kemuliaan. Sekinah glory ada di situ, kehadiran Tuhan, ya. Nah, jadi umat Tuhan ya, akhirnya nanti sampai ke negeri perjanjian, ya memang pertolongan tabut. Ya. Kota apa yang pertama dirobohkan di negeri Kanan? Masih ingat tidak? Hah? Kota apa yang pertama dirobohkan? Kota Yeriko yang bertembok tinggi. Alkitab mengatakan negeri Kanan itu kotanya, kubunya, tingginya sampai ke langit. Bayangkan tinggi-tinggi sekali. Kota-kota berkubu, ya, termasuk Jeriko. Tapi Jeriko dikelilingi dengan sabit. Ya. Kemudian Jeriko hanya siapa yang selamat? Rahab. Kenapa Rahab selamat? Menerima 2 pengintai. Bisa mengerti? Menerima 2 pengintai. Apa sekarang pengintai? Pengintai itulah firman dan Roh. Kita menerima firman dan Roh Kudus, kita tidak ikut dihancurkan bersama dengan dunia. Ya. Jeriko itu gambaran yang penuh dengan dosa. Tapi kalau kita menerima 2 pengintai, itulah firman dan Roh Kudus, kita pasti selamat. Amin. Amin. Jadi perlindungan Tuhan pada kita kalau kita selamat. Ya, di Ibrani pasal berapa itu? Coba ya. Coba Ibrani pasal yang ke Rahab. Ibrani berapa? 11-12. Ya, Rahab aja. Ibrani. Ibrani berapa? Ya? Ayo, yuk. Ya, bantu ya. Ibrani 11 berapa? Ya, Ibrani berapa? 11. Ayat 31. Perhatikan. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya,
menerima pengintai dengan baik. Menerima pengintai dengan baik. Kalau pengintai itu sekarang dua pengintai itulah firman dan roh kudus. Kalau kita terima firman dan roh kudus, ya kita pun tidak ikut dihukum. Kita selamat. Amin. Jadi kita menerima apa? Firman dan roh kudus. Itulah utusan Tuhan sekarang. Ya. Jadi ada dua sekarang utusan Tuhan. Apa utusan Tuhan? Firman dan roh kudus. Allah Bapa, Allah Anak di sorga. Sekarang itu firman dan roh kudus. Bisa mengerti? Ada di dunia ini sekarang. Kalau kita menerima firman, menerima roh kudus, kita tidak ikut dihukum. Tapi kita selamat sampai ke dalam kerajaan surga. Bisa mengerti? Jadi kita harus menerima apa? Firman dan roh kudus sebagai utusan. Ya. Nah, ialah firman Tuhan yang sederhana sebagai pendahuluan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Yang awal, ya. Ya, sejenak kita berdoa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air anggur dan roti ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari pengorbanan. Di dalamnya ada mujizat-mujizat bagi kami sekalian. Biarlah ini menjadi kekuatan santapan bagi rohani kami, juga kekuatan bagi kami, menyembuhkan segala penyakit, memberi kekuatan kepada yang lemah. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. Tak perlu seperti ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang mempenuhkan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Mari kita angkat tangan kita bersyukur menyembah pada Tuhan. Buat perjamuan kudus yang sudah kita terima, tubuh dan darah. Buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Inilah ibadah kami kepadamu. Terimalah kehadiran kami beribadah padamu. Peluklah kami Tuhan. Dekaplah kami dengan tangan kasih-Mu. Nyatakanlah mujizat-mujizat-Mu sesuai kebutuhan umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam firman dan Roh-Mu, peluklah kami Tuhan. Nyatakanlah mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang ada kebutuhan, ada keluh kesah, ada sakit penyakit, taruhkan tangan kirimu pada dadamu, tangan kananmu angkat. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu. Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan yang mengikuti secara online juga. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu menolong engkau, menyatakan mujizatnya kepadamu, menyembuhkan engkau, membukakan pintu dan jalan bagimu, serta memberi kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan sekali puji-pujian.
Kita jalankan satu kali persembahan. Kita nyanyikan Ebenezer. Ebenezer. Ya. Minggu kebaktian umum pertama di Cimindi, hari kedua di Mata, dan kemudian kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan mereka. Ya, kita doakan yang sakit, Popo, Epan, Mama Yesaya, Mama Hendra, Bu Ateng, Pak Ateng, Mama Putri, Tante Yani. Haleluya. Kita berdoa. Ya. Oh, besok penyuluhan kanker di Permata jam 10. Ya, jam 10. Jadi kalau masih ada yang nambah boleh, soalnya banyak konsumsi nanti supaya konsumsinya tidak kurang, ya. Kita tundukkan kepala. Kami berdoa Tuhan buat Popo, ulurkan tanganmu, sembuhkan dia. Kami juga berdoa buat Epan, jamah dan sembuhkan dia. Kami juga berdoa buat Mama Yesaya supaya kembali beribadah melayani Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Hendra, dalam masa tuanya tetap dia berkobar-kobar setia beribadah padamu, Engkau tolong. Dan juga kami berdoa buat Bapak Ateng, Ibu Ateng, Engkau jamah sembuhkan. Engkau menjuru kami saling mendoakan. Doa orang benar besar kuasanya. Kami juga berdoa buat Mama Putri, juga bilur-bilurmu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Tante Yeni, Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
dan yang mengikuti secara online juga kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah Yesus menguduskan mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu akan pulang tibakan dengan selamat ke rumah masing-masing. Tidak ada yang kurang. Kami juga berdoa buat pemerintahan setempat di sini, RT, RW, juga lurah. Tuhan berkati, juga berkati juga Muspika Andiri, juga berkati wali kota Bandung, berkati juga Gubernur Jawa Barat, berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati TNI Polri, berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Semua MPRD pada tingkat 1, tingkat 2 juga berkati semua. Terima kasih Tuhan. Juga Ibu Susan, berkati anak, mantu, cucu, berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami pulang dihentar dengan damai. Dan sekarang saudaraku, pulanglah ke tempat dan rumahmu masing-masing, dengan membawa serta berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.